malam. Kita bersyukur malam hari ini kembali untuk hadir dalam hadirat Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, menyembah nama Yesus Kristus yang kita tinggikan. Saya percaya kita semua malam hari ini dalam keadaan situasi dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kondisi kita saat malam hari, kita percaya ada Tuhan, ada Allah yang senantiasa tidak pernah berubah kasih setianya. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apapun kabarmu hari ini, biarlah Tuhan beracara buat setiap kita. Bahkan Tuhan memberikan pemulihan buat setiap kita. Kita akan kembali memuji-muji nama Tuhan malam hari ini dengan ucapan syukur setiap kita. Kita berdoa sebelum mulai saat teduh pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Engkaulah kota perlindungan kami ya Tuhan. Engkaulah benteng kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau ajaib buat kami Tuhan. Engkau hidup buat kami ya Bapa. Kami kembali saat ini Tuhan tersungkur di bawah kaki-Mu ya Bapa. Menyembah Engkau Tuhan. Mengangkat tangan kami Tuhan. Dan kami perkatakan yang baik buat Engkau Bapa. Karena sungguh Engkaulah perlindungan buat setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau saja Tuhan. Kami kembalikan malam ini Tuhan dengan setiap kehadiran hati kami kepada Engkau Tuhan. Engkau baca setiap hati kami Tuhan. Engkau pakai setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Karena kami rindu haus akan Engkau Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Sucikan kami, layakan, bahkan sembuhkan setiap kami Tuhan. Kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, bagaimanapun keadaan kami Tuhan, kami rindu Engkau pakai setiap kami Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Kau jamah setiap kami, bahkan Kau angkat setiap kami Tuhan, naik lebih tinggi Tuhan, bagaikan Raja Wali Yesus. Kami akan mulai Tuhan saat duduk kami malam hari ini dengan ucapan syukur kepada Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang kami sembah selama-lamanya, bahkan selama-lamanya. Mari percaya bersama saya katakan amin. Haleluya Yesus. Saudara terkasih, kami ingatkan kembali untuk terus share link gereja kita GBI Sentro, untuk terus mengikuti live vlog kita atau saat teduh kita setiap hari Kamis. Silakan untuk tekan tombol like dan subscribe supaya orang-orang di sekitar kita, bahkan dunia ini melihat kesaksian yang hidup dari Allah kita yang kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
setia. Terima kasih Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan, sandaranku. Terima kasih Tuhan, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
hadirat-Mu Tuhan Yesus melingkupi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada Yesus. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan memuaskan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Hadirat-Mu menguatkan setiap kami ya Tuhan. Lekatkan setiap hati kami lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati hadirat Engkau lebih lagi malam ini Tuhan. Lebih lagi melihat kemuliaan-Mu Yesus. Melihat lagi Tuhan belayan tangan-Mu Tuhan. Yang tidak pernah melepaskan buat setiap kami Yesus. Pakai kami, angkat kami lebih lagi Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Bapa berada dekatmu, melihat senyummu Bapa, ku mengasihi. Katakan dari awal, Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku. Katakan dengan imanmu saudara kasih. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu
pegang setiap apa yang kami rasakan tidak enak kami rasakan malam ini Tuhan. Karena kami rindu jamahan-Mu terjadi Tuhan, buat setiap pribadi kami lepas pribadi Yesus. Bukan sekedar pujian biasa yang kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan, tapi sungguh kami rindu mujizat-Mu nyata buat setiap pribadi kami Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada malam ini. Kami percaya Tuhan Kau mampukan setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau kuatkan setiap kami Roh Kudus. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan berlaku buat setiap kami orang-orang yang mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Firman-Mu terjadi buat setiap kami orang-orang yang mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan, kami perkatakan Tuhan, Engkau hidup buat setiap kami Yesus. Engkau kerjakan sesuatu yang terjadi buat setiap kami dengan keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang dahsyat buat setiap kami Tuhan hari-hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami sudah selesai menyembah Engkau. Kami sudah selesai menaikkan pujian yang terbaik Tuhan dari hati kami. Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan, Engkau yang mengerti beban pergumulan kami. Di momen saat teduh kami malam hari ini Tuhan, kami mau duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu Yesus. Mari berbicaralah Tuhan secara pribadi, lepas pribadi atas setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Hadirat-Mu sanggup Tuhan, hadirat-Mu sanggup menjamah setiap kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit kami akan disembuhkan. Kami yang datang dengan hati yang takut akan Engkau beri penghiburan Tuhan. Kami yang datang dengan seolah-olah tidak ada harapan di depan kami Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau yang berfirman malam hari ini, maka Engkau yang akan menyertai setiap kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Yesus. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap sehat? Masih tetap bersukacita? Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Hari-hari ini setiap harinya merupakan momen yang berharga ya Bapak Ibu ya. Karena benar-benar segala sesuatunya unpredictable, segala sesuatunya tidak kita duga-duga. Sesaat kita bisa ketemu dengan saudara kita, sesaat juga kita bisa berpisah dengan teman kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, bahkan 1 jam ke depan saja kita tidak akan bisa mengerti. Dan itu sudah kita alami beberapa waktu terakhir ini. Bapak Ibu Saudara, tapi satu kabar gembira malam hari ini akan saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menyertai kita, engkau tidak perlu takut Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia ada kuasa yang besar, di dalam Dia ada pengharapan yang besar. Jadi malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus mau menyatakan segala sesuatunya, isi hatinya kepadamu. Persis seperti tema kita di saat teduh pada malam hari ini. Saya sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sakit malam hari ini, buka hatimu. Sebab Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar atas engkau malam ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyapa untuk semua jemaat GBI Sentro Sidoarjo dimanapun engkau berada. Baik engkau yang di Sidoarjo maupun engkau yang ada di Pandelegan, di GBI Sentro Malang, serta GBI Sentro Gianyar Bali. Shalom, puji Tuhan, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan tetap kita lakukan. Tapi seandainya Tuhan izinkan kita sakit, jangan khawatir, Tuhan menyertai engkau dan saya dengan ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan membahas sedikit saja bahwa sebenarnya hari-hari yang kita alami ini sebenarnya sudah pernah diceritakan di dalam Alkitab beberapa tahun yang lalu. Di dalam Markus 5, kita buka Bapak Ibu Saudara ya, Markus 5. Markus 5 ayat yang ke-21 sampai seterusnya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan bacakan di ayat yang ke-25 dan 26. Karena saya akan bercerita tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisah ini Bapak Ibu ya. Lalu apa persamaannya dengan kejadian atau keadaan hari-hari ini Bapak Ibu? Mari kita pelajari firman Tuhan bersama-sama malam hari ini. Markus 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 saya bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 25-26 saya bacakan nih Bapak Ibu ya. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini mungkin ibu-ibu atau para wanita ya, kalau kita mengalami masa period tiap bulannya atau kita sebut sebagai datang bulan ya, mungkin rata-rata 1 bulan 1 minggu Bapak Ibu ya kita mengalaminya ya. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Perubahan hormon, ada yang membuat kita merasa lemah, sangat lemah.
Ada yang membuat kita rasanya seperti moodnya berubah ya, mood swing gitu ya. Bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba melo, menangis. Tidak hanya itu, ada beberapa orang juga yang mengalami sakit di bagian perut. Namanya dilep. Mungkin ada sebagian orang yang kalau ngalami dilep biasa aja, tinggal minum asam mefenamat beres. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara, saya punya teman yang kalau dia setiap bulan sakit dilep itu bisa sampai pingsan Bapak Ibu. Berarti sakitnya luar biasa ya Bapak Ibu. Hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk membayangkan yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Kita mengalami seminggu, sebulan sekali aja, selama seminggu itu rasanya ya kita harus bersyukur sebagai seorang wanita. Tapi Bapak Ibu, ini 12 tahun tidak berhenti Bapak Ibu. Rasa sakit yang dialami, rasa lemas tidak karuan yang dialami selama 12 tahun. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Getting worse, semakin memburuk keadaannya. Sudah sakit semakin memburuk. Tidak hanya mengalami rasa sakit, tetapi dia juga berusaha untuk pergi ke tabib dan dokter pada masa itu. Diobati tidak sembuh. Uang habis, harta habis, segala sesuatu habis untuk mengejar yang namanya kesembuhan. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara, tetapi pengharapan wanita ini pasti juga habis. Seolah-olah gak ada pengharapan lagi. Bapak Ibu, 12 tahun itu lama Bapak Ibu. Ketika kita mengalami sakit penyakit, mungkin malam hari ini engkau yang Tuhan izinkan terinfeksi COVID, atau bahkan yang tidak terinfeksi COVID tapi mengalami sakit penyakit yang lain. Bapak Ibu, 12 tahun itu lama banget. Seperti tidak ada harapan lagi untuk sembuh karena segala sesuatu sudah dilakukan. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Pada zaman budaya masyarakat lama, seorang wanita yang mengalami pendarahan itu merupakan aib masyarakat. Dia harus menanggung yang namanya dianggap hina, dianggap aib, dan tidak ada orang-orang di sekitarnya yang akan mensupport dia. Pasti. Beda dengan hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau jujur, kita mau terbuka kepada saudara seiman, kepada pemimpin rohani, mereka akan datang dengan perhatian, doa, dan semuanya kasih dicurahkan buat setiap kita yang sakit. Tetapi wanita ini sendirian. Mungkin tidak banyak yang mengalami hal yang sama di dunia ini seperti dia. Atau bahkan pada zaman itu mungkin hanya dia seorang. Apa samanya Bu Nana dengan kejadian sekarang? Bapak Ibu, kita mengenal penyakit COVID-19 ini baru 1 tahun sekian ya Bapak Ibu ya. Saya masih ingat bulan Maret. Di Indonesia maksud saya, di Indonesia. Bulan Maret adalah pertama kali sekolah diliburkan. Akhir Februari saya baru landing di Indonesia. Karena kami harus segera pergi ke ICU karena almarhum Bapak Gembala kita sedang koma ya waktu itu ya. Saya masih ingat tanggalnya. Karena saya semalaman menunggu transit di Singapura itu rasanya seperti 1 tahun lamanya. Saya menunggu supaya segera pulang ke Indonesia. Kemudian bertemu dengan Papa dalam keadaan koma dan tanggal 25 Tuhan panggil Papa pulang. Dan puji Tuhan hari ini Papa mengalami kebahagiaan sorga ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu awal Maret, tidak lama dari akhir Februari awal Maret sekolah libur. Jadi total sampai hari ini adalah 1 tahun lebih kita mengalami sakit yang kita gak pernah alami, yang gak pernah kita tahu. Sakitnya bahkan gejalanya macam-macam Bapak Ibu. Kalau flu kan jelas ya gejalanya, tipes jelas gejalanya, demam berdarah jelas gejalanya. Saya juga pernah sakit tipes, sakit demam berdarah saya juga pernah. Tapi ini gejalanya beda-beda dan luar biasa. Tidak hanya orang yang tidak punya uang Bapak Ibu, orang yang punya uang bahkan tidak pernah menjamin kesembuhannya. Saya pernah tahu ada salah satu laupan di Jakarta ya, orang super kaya, mamanya terinfeksi COVID. Tapi Bapak Ibu ketika dia punya uang, tapi rumah sakit sudah gak ada, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mamanya diizinkan untuk ada di UGD rumah sakit itu, salah satu rumah sakit, tapi harus duduk Bapak Ibu. Jadi dirawat dalam keadaan duduk, orang super kaya. Dirawat di rumah sakit dalam keadaan duduk di kursi roda. Dan anaknya, laupan ini duduk di bawah untuk menjaga mamanya yang sakit. Dia juga sakit, tapi mamanya lebih lemah.
Orang nggak punya uang sama orang yang punya uang sudah nggak ada jaminan sekarang Bapak Ibu. Seolah-olah nggak ada pengharapan ya Bapak Ibu ya. Bahkan banyak orang memilih sudah nggak usah dipusingkan, sekarang mikir kita ketawa aja, baguslah. Kalau kita memikirkan untuk kita senang aja hatinya, yang penting tetap prokes, yang penting tetap menjaga, jangan sampai kita nyebrang jalan tanpa lihat kanan kiri, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi hati dibuat senang supaya imunitas kita bertambah baik, nggak ketakutan, nggak tercekam dengan berita-berita yang hari-hari ini sering berseliwar-seliwar ya Bapak Ibu ya. Bahkan yang hampir sama lagi adalah masih ada banyak masyarakat yang kurang teredukasi, yang mengaibkan atau bahkan menjauhi para orang-orang masyarakat yang terinfeksi COVID. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika engkau positif COVID, jangan diam Bapak Ibu. Sampaikan ke pemimpin rohanimu, sampaikan ke saudara-saudara seimanmu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada doa yang mengalir, supaya ada perhatian yang diberikan, supaya ada penanganan medis yang segera diberikan kepadamu. Jangan diam Bapak Ibu, jangan takut, jangan merasa engkau bakal dijauhi, salah besar itu Bapak Ibu. Karena aib ini, COVID ini bukan aib. Apapun penyakitmu malam hari ini, sampaikan kepada saudara seiman yang lain. Minta doa. Saya senang sekali beberapa jemaat kita di GB Sentra Sidoarjo ini suka sekali bilang, tolong doakan saya, saya sakit ini, saya senang. Karena disitulah kita menjadi satu fellowship di dalam Kristus. Kita saling mendoakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi poin kita malam hari ini itu adalah di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27 dan 28. Hanya 2 ayat ini kita akan mengenal bagaimana wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini sembuh dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara mau mengalami kesembuhan dalam nama Yesus? Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama di ayat yang ke-27a, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya, Markus 5 ayat 27a. Yang dilakukan oleh wanita ini adalah dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sampai di sini dulu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Wanita ini menguatkan hatinya karena dia sudah mendengar tentang Yesus. Jadi yang dilakukan pertama oleh wanita ini adalah dia menguatkan hatinya. Sama-sama katakan atau ketikkan di live chat, menguatkan hatinya. Menguatkan hatinya itu apa sih Bu Nana? Menguatkan hati itu adalah kita tidak tenggelam di dalam rasa mengasihani diri sendiri. Aku sakit, aku gak bisa ke gereja. Sekarang memang gak bisa ke gereja. Aku sakit jadi aku gak bisa saat teduh. Aku badanku gak enak semua, pasti ini aku gak bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Mengasihani diri sendiri. Menguatkan hatinya itu adalah kebalikan dari mengasihani diri sendiri. Kita harus bangkit Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah dengar tentang Yesus dan sudah mengalami Yesus secara pribadi. Kalau engkau pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka engkau tidak akan pernah yang namanya mengasihani diri sendiri. Karena diri kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah dimiliki oleh Yesus. Apalagi yang perlu kita kasihani? Karena kita hanya butuh belas kasihan Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita dapat menguatkan hati kita? Mari kita sama-sama melawan rasa takut untuk dipermalukan Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kalau aku ngomong kalau aku sakit COVID, malu aku. Kalau aku nanti ngomong aku kena sakit kanker ini, nanti aku malu, nanti aku dikasihani malahan. Nanti malah aku dianggap lemah. Wah, kalau ini malah kebalikannya Bapak Ibu, ini sombong Bapak Ibu ya. Mari kita lawan rasa untuk takut dipermalukan. Kuatkan hatimu. Sebab engkau sudah mengalami Yesus. Sebab engkau sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sama seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita menguatkan hati kita sama seperti wanita yang mengalami pendarahan ini? Ingat Yesus Bapak Ibu. Dia mengingat berita-berita tentang Yesus. Jadi 12 tahun lamanya dia berusaha mencari kesembuhan di sana ke sini, menghabiskan seluruh hartanya seperti nggak ada pengharapan. Bapak Ibu, tapi dia ingat satu pribadi. Siapa itu? Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan orang.
Kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang, Dia pasti sanggup menyembuhkan saya. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau Yesus sanggup menjamah orang itu dan orang itu hari ini sembuh, maka hari ini juga saya juga akan sembuh. Ingat Yesus Bapak Ibu, kuatkan hatimu. Poin yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-27b. Yang dilakukan oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini sampai dia sembuh adalah ini Bapak Ibu. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saya mau aja Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-28. Di ayat yang ke-24 ya. Oh salah, 21 Bapak Ibu. 21 ya, Markus 5:21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Di ayat yang ke-24 dikatakan apa? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua di ayat yang ke-27b, yang dilakukan oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini apa? Dia menembus kemustahilan. Mari katakan sama-sama, menembus kemustahilan, atau tuliskan di live chat Bapak Ibu Saudara, menembus kemustahilan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara untuk menembus kemustahilan? Dia sudah mendengar tentang Yesus, dia sudah menguatkan hatinya, tetapi dia tidak hanya ingat Yesus. Dia mendekati Yesus di tengah-tengah orang yang banyak dan berkerumun itu. Bapak Ibu, wanita ini bukan dalam keadaan normal ya Bapak Ibu ya. Orang banyak yang berkerumun ini dalam keadaan sehat walafiat. Mereka berdesak-desakan untuk mengikut Yesus. Tetapi dia ini sakit Bapak Ibu. Dia ini sakit 12 tahun. Saya yakin bahwa dia tidak memiliki tubuh yang sama fitnya dengan kerumunan ini. Tetapi setelah dia mengingat Yesus, dia menguatkan hatinya, dia berangkat untuk menyongsong Yesus, untuk menjumpai Yesus. Dan apa yang dikatakan di situ Bapak Ibu? Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Menembus kemustahilannya apa Bapak Ibu Saudara? Mencari Yesus. Mencari Yesus Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga mengatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak kau ketahui, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Cari Yesus Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini di hatimu bertanya-tanya, Tuhan, kenapa engkau izinkan aku sakit? Kenapa aku harus mengalami sakit yang begini? Kenapa aku harus sakit bahkan gak punya uang untuk berobat? Kenapa sakitku bahkan gak sembuh-sembuh Tuhan? Kalau ada banyak kenapa di dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, cari Yesus. Sebab ketika engkau berseru kepada Yesus, Yesus akan menjawab doamu. Dia akan menyatakan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak engkau ketahui. Jawaban dari segala pertanyaan kenapamu itu hanya ada di dalam Yesus. Jangan cari jawaban di luar Yesus Bapak Ibu. Berbahaya. Karena bisa-bisa jawaban yang kau terima itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau engkau datang mencari Yesus, engkau menembus kemustahilan. Engkau menguatkan hatimu dan bersujud mencari Yesus setiap saat, maka engkau akan menemukan jawaban, yaitu apa yang menjadi isi hati Tuhan atas kehidupanmu. Untuk kita menembus kemustahilan Bapak Ibu Saudara, usahakan yang terbaik juga. Gak apa-apa, minum obat. Kalau sakit minum obat. Saya ini suka pijet Bapak Ibu. Saya suka pijet banget. Tapi kalau sakit minum obat Bapak Ibu ya. Jangan ke tempat pijet saja. Boleh pijet supaya badan lebih rileks, tapi tetap minum obat. Pergi ke dokter Bapak Ibu kalau sakit. Dokter ini sekolah Bapak Ibu ya. Mereka sekolah punya sertifikat, punya pengalaman yang banyak. Mereka banyak berjumpa dengan para pasien dengan diagnosa yang macam-macam. Jadi kalau kita sakit jangan mendiagnosa diri kita sendiri Bapak Ibu. Oh mungkin aku ini hanya sakit kecapean. Oh mungkin aku ini hanya pilek biasa. Jangan Bapak Ibu. Kalau sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang parah atau sakit apapun engkau, tidak harus COVID-19.
pergi ke dokter Bapak Ibu. Sekarang kita punya fasilitas gratis dari pemerintah BPJS ya Bapak Ibu ya. Saya nggak promosi, tapi usahakan yang terbaik. Kalau nggak bisa, WA pemimpin rohani kita Bapak Ibu. Kita punya banyak pemimpin rohani, termasuk Ibu Gembala. Sampaikan, tenang aja Bapak Ibu. Bahkan sekretariat kita ya, ada Bu Ika, ada Bu Putu, punya banyak sekali stok obat. Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi tetap usahakan yang terbaik. Jangan menjadi dokter atas diri kita sendiri, jangan. Usahakan yang terbaik. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menembus kemustahilan adalah tanamkan di dalam diri kita untuk kita tidak takut mati. Ya Bu Nana, bukannya hari ini saat teduhnya saya sembuh dalam nama Yesus. Kok diajari tidak takut mati sih? Bukan Bapak Ibu ya, bukan maksudnya bukan seperti itu. Bapak Ibu, kita tahu tujuan kita kemana kan? Kita tahu kalau kita mati kita kemana? Kepada Allah Bapa kita. Oh, itu adalah satu keuntungan yang besar, seperti Rasul Paulus berkata bahwa mati bagiku adalah keuntungan, tetapi hidup itu memberi buah. Jadi kalau kita mati, kita ini untung Bapak Ibu, kita pulang. Kita pulang ke rumah Bapa yang banyak tempat tinggal di sana. Tapi kalau kita masih hidup, jangan main-main Bapak Ibu. Karena percayalah, tubuh kita hari ini yang fana. Kalau boleh saya katakan, karena saya suka nonton film animasi ya, tubuh kita ini seperti robot. Karena ada usianya. Spare part-nya harus diganti, bisa diganti. Spare part-nya bahkan bisa rusak. Jadi sementara ini Bapak Ibu. Yang kekal itu mana Bapak Ibu? Roh kita. Jadi kalau kita pulang itu berarti kita menuju kehidupan yang kekal. Nggak usah takut. Isi tusai Bu Nana, gampang ngomongnya, jangan takut mati. Betul. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara, sekitar 12 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu ya, ketika anak saya baru lahir, yang pertama. Saya dikasih obat habis melahirkan operasi sesar, saya dikasih antibiotik ya, kan karena ganti baru antibiotik. Saya minum. Waktu saya minum, tiba-tiba tubuh saya, sekujur tubuh dari punggung dulu itu gatal banget. Saya bilang, waktu itu saya ada di Sarinadi Bapak Ibu. Saya ada di rumah mama. Punggung saya itu gatal banget. Aduh kok gatalnya parah ya. Terus semakin ke kulit-kulit yang lain ini gatalnya. Terus saya tunjukkan ke mama, ini kenapa ya badanku kok kayak gini. Waduh kamu ini alergi. Terus mama langsung bilang sama suami saya, antar Nona ke rumah sakit, cepat sekarang ke UGD sekarang. Tak pikir kenapa sih alergi, gatal-gatal aja kok harus ke UGD. Suami saya juga nggak ngerti ya, karena nggak pernah ngalami Bapak Ibu ya. Ya wes saya ayo ke rumah sakit ayo gitu toh. Terus kita siap-siap berangkat. Lagi siap-siap Bapak Ibu Saudara, saya ini sesek. Loh saya ini heran, tadi gatal kok sekarang sesek gitu. Saya sesek tuh sambil cepetan. Aku sudah sesek. Ayo berangkat. Waktu kita masuk mobil, suami saya kaget. Loh, karena tadi cuman gatal, kok sekarang sesek. Bapak Ibu tahu ya dari Sarinadi menuju rumah sakit Delta Surya itu dekat ya Bapak Ibu, 5 menit. Bayangkan kalau saya ada di rumah saya yang di satunya, yang di Lingkar Timur. Itu 15 menit sendiri Bapak Ibu. Ini cuma 5 menit. Dari masuk mobil sampai mengeluarkan mobil sampai menuju Delta Surya Bapak Ibu, saya nangis. Tahu kenapa Bapak Ibu? Saya tidak bisa nafas. Seperti mau mati rasanya. Saya nangis secara otomatis saya menangis. Saya pegangan di samping ini, di apa ini ya namanya, pegangannya mobil ini ya, sambil saya tarik nafas. Cepetan. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan beneran saya nangis. Suami saya itu sampai takut karena apa, itu kejadiannya begitu cepat. Hari itu saya nangisnya itu karena refleks Bapak Ibu ya. Karena refleks tubuh saya, bukan saya takut mati, bukan. Refleks tubuh saya seolah-olah hampir menghadapi kematian. Sampai di UGD tepat saya sudah tidak bisa ngomong. Saya cuma tunjukkan badan saya bengkak. Sambil saya gitu, langsung saya dibawa susternya langsung tahu. Dibawa susternya, saya disuntik, dikasih oksigen, langsung membaik. Karena memang alergi harus langsung ditangani Bapak Ibu ya. Dan itu kejadiannya sangat cepat. Isi tuh Bu Nana, jangan, kalau bilang kita jangan takut mati ya. Mungkin waktu itu tubuh saya memberikan alarm kepada pikiran saya bahwa saya bakalan mati kalau nggak ditolong segera ini. Jadi saya menangis.
Saya mengalami ketakutan Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat, saya mengalami ketakutan yang besar saat itu. Saya takut mati waktu itu. Tapi ketika firman Tuhan berkata bahwa mati bagiku adalah keuntungan, jadi sebenarnya itu adalah sebuah jalan keluar. Tapi jangan terus kita cari jalan pintas Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan yang akan tentukan kapan kita akan pulang ke surga. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, di ayat yang ke-28. Sebelum kita mengakhiri saat teduh kita malam hari ini, saya akan bacakan ayat yang ke-28 di Markus 5 ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini sampai dia mengalami kesembuhan yang ajaib. Ayat 28, sebab katanya asalku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini adalah dia memiliki iman sebesar biji sesawi. Katakan, iman sebesar biji sesawi. Tuliskan di live chat Bapak Ibu ya. Kenapa dikatakan iman sebesar biji sesawi Bapak Ibu? Padahal biji sesawi itu setitik itu loh Bapak Ibu. Setitik. Itu biji sesawi. Kenapa dikatakan iman sebesar biji sesawi? Lihat, perhatikan lagi ayat yang ke-28 nih Bapak Ibu. Asalku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Sepele Bapak Ibu. Dia punya iman tuh sepele. Masa aku gak mungkin bisa menemui Yesus yang ajaib ini. Kerumunannya terlalu besar. Tak pegang aja jubahnya. Tak pegang aja punca jubah Yesus. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung Bapak Ibu. Iman sebesar biji sawi, iman yang sepele ini itu menyembuhkan wanita ini Bapak Ibu. Jadi bukan, bahkan dikatakan di situ maka seketika itu juga pendarahan wanita ini berhenti. Seketika Bapak Ibu. Dan dia merasakan bahwa tubuhnya sudah sembuh. Loh gimana kalau nggak ada diagnosa medis secara diagnosa dokter secara medis bahwa dia sembuh atau enggak? Di Lukas 8 juga dikatakan bahwa pendarahan itu berhenti seketika. Ketika pendarahan berhenti, tubuhnya merasa lebih baik. Dan di situ kita tahu cerita selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa sebenarnya bukan jubah Yesus yang menyembuhkan. Bukan jubah Yesus yang berkuasa Bapak. Tapi iman wanita ini. Iman yang bekerja sama dengan kuasa Yesus. Yang menyembuhkan dia dari sakitnya. Yang malam hari ini akan terjadi juga atas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, gimana caranya untuk kita memiliki iman biji sesawi? Fokus sama Yesus Bapak Ibu. Nggak usah mikir kerumunan ini loh Bapak Ibu. Nggak usah mikir. Jangan mikir gimana ya kalau misalnya aku nggak sembuh. Bagaimana jika nanti aku nggak berhasil untuk menyentuh Yesus? Bagaimana jika terus nanti aku didempet sama orang-orang banyak ini? Atau bahkan aku ditolak atau aku bahkan dipermalukan? Karena pikiran-pikiran yang banyak itu Bapak Ibu, engkau jadi nggak fokus sama Yesus. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, maka iman yang sepele ini yang akan menyembuhkan engkau. Karena ada iman dan kuasa Yesus yang bekerja sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup Alkitab kita malam hari ini. Engkau yang sakit malam ini, mari kita bersatu hati di dalam hadirat Tuhan. Yang sudah dialami oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini akan engkau alami malam hari ini. Engkau yang malam hari ini terinfeksi COVID-19. Engkau yang malam hari ini mengalami sakit penyakit apapun, kanker atau apapun yang berat-berat. Bahkan engkau yang mengalami penyakit-penyakit yang ringan. Mari datang kepada Yesus malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebab kuasa Tuhan tidak tersembunyi buat orang-orang yang mencari Dia. Orang-orang yang mengingat Dia dan mencari Yesus serta fokus untuk menemukan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kesembuhan hanya dapat kita temui, kita dapatkan di dalam Yesus. Sebab kuasanya sanggup mengubahkan. Sebab kuasanya sanggup menyembuhkan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan.
Yesus, Yesus Tuhan Yesus. Ora la sekiranya dalam tak tersembunyi kuasa Allah. Ditolong saya juga angannya terbuka menunggulah kuasa-Mu Tuhan tak tersembunyi kuasa Allah. Mari lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin, amin. Kalaulah ditolong, mari katakan dengan iman, saya juga. Mari pegang ke tempat di mana engkau sakit. Tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, katakan tak tersembunyi, katakan kuasa Allah. Kalaulah ditolong, mari dengan imanmu, saya juga angannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita sembah Dia. Kirala takarala basikirana rala barala barala batakarala kirala barala barala basikirana kirala takarala rala barala 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 basikirana kirala barala 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 basikirana. Mari Bapak Ibu Saudara cari Yesus malam hari ini. Fokus untuk temukan Yesus malam hari ini. Sebab asal ku jamah saja coba Yesus, aku pasti sembuh. Asal Engkau ada di tempat ini Tuhan, kami akan baik-baik saja. Asal Engkau menyertai kami saja Tuhan, maka kami akan dipulihkan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Kami berseru kepadamu. Tuhan, jawab setiap doa kami Tuhan. Dan nyatakan untuk setiap hal-hal yang tidak kami pahami malam hari ini Tuhan. Saya undang setiap kita Engkau yang ada di rumah yang hari ini mengalami sakit penyakit apapun itu juga. Mari angkat tanganmu, arahkan kepada layar handphonemu malam hari ini. Arahkan ke layar handphonemu sebab setiap kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menerima impartasi kuasa Yesus malam ini yang akan menyembuhkan engkau. Sama seperti kuasa Yesus yang menyembuhkan wanita dengan pendarahan 12 tahun lamanya.
Kalau Yesus tolong dia, maka Tuhan Yesus akan tolong kita malam hari ini. Sebab kuasa yang sama yang akan bekerja atas setiap kita. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu, letakkan tangan kananmu di tempat engkau sakit dan angkat tangan kirimu menghadap kepada Yesus. Sebab hari ini Yesus akan melakukan sesuatu atas engkau. Mari sembah dia. Sikirala takarana rala barala barala basikirana ralamu. Hirala rala rala barala 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 basikirana rala rala ralamu. Hirala barala batakarana rala barala barala basikirana rala rala barala. Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan hari ini kami percaya Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu atas kami Yesus. Kami perlu kuasa-Mu malam hari ini. Dan kami perkatakan kami sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami sembuh. Sebab kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah memulihkan. Perlahan demi perlahan organ-organ yang mulai memburuk hari ini dipulihkan. Setiap sel-sel tubuh diperbarui dengan kuasa darah Yesus. Setiap obat-obatan medis yang kami minum Tuhan dibalut dengan darah Yesus dan berkuasa untuk menyembuhkan sakit kami Tuhan. Kami yang mengalami sakit apapun hari ini akan membaik di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami juga perkatakan saturasi oksigen yang menurun hari ini kami perkatakan naik di dalam nama Yesus. Pulih dibebaskan di dalam nama Yesus. Setiap paru-paru yang tidak bekerja dengan normal kami perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami ya Allah. Tuhan Engkau yang menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau juga yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami yang terluka. Hari ini Tuhan kami yang mengalami keretakan. Hari ini kami yang mengalami belenggu dosa Tuhan. Sama seperti Engkau menyembuhkan kami, Engkau juga yang akan memulihkan kami. Kami perkatakan kami bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu berkuasa untuk membebaskan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengalami kesembuhan. Kami mengalami kemenangan dan kami akan sampaikan ke saudara-saudara seiman kami. Supaya kemenangan di dalam Yesus dapat mereka alami juga sama seperti kami alami malam hari. Terima kasih Allahku buat saat teduh yang luar biasa, buat firman-Mu yang memberkati setiap kami. Kami mau terus berjumpa dengan Engkau. Asal kami jamah jubah-Mu saja Tuhan, kami akan sembuh. Asal Engkau ada di sini Tuhan, kami akan baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dengan iman sudah mengalami kesembuhan dari sorga. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk hamba Ibu Nana. Firman Tuhan luar biasa. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dan urapan Tuhan dinyatakan terus buat keluarga Ibu Nana. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, kita bersyukur malam hari kita telah memuji nama Tuhan. Bahkan kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya apapun yang kita lakukan tadi, Tuhan senang dan Tuhan akan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita, satu doa kita malam hari ini. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan pakai hidup kita lebih dahsyat lagi. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Kita percaya minggu depan dalam kondisi apapun kita tetap kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selamat malam, Tuhan berkati. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.